Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari kelas Psikologi 5C dari mata kuliah Dasar Intervensi Kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai intervensi dengan pendekatan humanistik dan gestalt. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 4 terdiri dari anggota yaitu satu saya sendiri Muhammad Aris Amanda Rifki, kemudian terdapat rekan saya yaitu Muhammad Hendrik Saifullah, Intan Nur Permatasari, Rindang Sekar Kinanti, dan Avista Alfiani. Kemudian pada pemaparan materi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa submateri, yaitu yang pertama terdiri dari konsep utama serta karakteristik intervensi menurut person center, tujuan dan konseling menurut pendekatan person center, yang ketiga teknik konseling menurut person center, yang keempat pengertian terapi gestalt dan pandangan gestalt tentang manusia, yang kelima tujuan terapi gestalt, yang keenam fungsi dan peran konselor, kemudian proses dan fase terapi, kemudian tahap-tahap konseling dan teknik-teknik konseling, dan yang terakhir terdapat contoh kasusnya. Konsep utama serta karakteristik intervensi menurut person center. Pendekatan person center terapi dikembangkan oleh Carl Rogers pada sekitar tahun 1902 sampai 1987, mengutamakan bagaimana individu sanggup dan bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan langkah untuk menghadapi keadaan yang sesungguhnya secara lebih penuh. Rogers berasumsi bahwa sesungguhnya manusia dapat dipercaya sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa intervensi dengan ahli. Terapi ini memfokuskan tentang cara membantu dan membimbing klien pada pengaktualisasian diri untuk bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi kebahagiaan serta membimbing individu untuk menjadi orang yang dapat berfungsi sepenuhnya. Jadi dapat dipahami bahwa konsep inti dari person centered terapi menurut Rogers adalah konsep mengenai diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Kemudian terapi ini dikatakan berhasil jika klien sudah dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditentukan sendiri, sehingga bisa menjadi manusia yang berfungsi penuh. Dan person center terapi juga cocok digunakan untuk individu dengan masalah psikologis dengan ketidakbahagiaan dalam diri karena biasanya akan mengalami permasalahan pada emosinya dalam hubungan di kehidupan, sehingga individu tersebut tidak bisa berfungsi secara penuh. Selanjutnya, tujuan dari konseling menurut pendekatan person center. Tujuan konseling dalam pendekatan person center yaitu untuk membantu individu menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Tujuan konseling person center terapi juga yaitu mengarahkan konseli untuk eksplorasi diri dan keterbukaan, menekankan self direction dan berorientasi realistik, mendorong penerimaan diri dan dari orang lain dan memfokuskan here and now. Proses konseling diarahkan agar konseli memiliki keterbukaan terhadap pengalaman-pengalamannya, memberikan kepercayaan penuh pada konseli, melakukan evaluasi terhadap diri, dan kesediaan untuk berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu teknik konseling menurut person center. Yang pertama yaitu rapport, di mana teknik yang bertujuan untuk membuat pendekatan dan hubungan yang baik dengan konseli agar selama proses terapi dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian yang kedua, teknik klarifikasi. Suatu cara konselor untuk menjernihkan dan meminta konseli untuk menjelaskan hal-hal yang dikemukakan oleh konselor. Yang ketiga, teknik refleksi, yaitu usaha konselor untuk memantulkan kembali hal-hal yang telah dikemukakan konseli dan memantulkan kembali perasaan-perasaan yang ditampakkan oleh konseli. Yang keempat, teknik free expression, yaitu memberikan kebebasan kepada klien untuk berekspresi, terutama emosinya. Cara kerja teknik ini seperti cara kerja kataris. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik silent, yaitu kesempatan yang berharga diberikan oleh terapis kepada klien untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali pengalaman-pengalaman dan ekspresinya yang lampau. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik transference, ketergantungan konseli kepada konselor. Hal ini dapat terjadi pada awal terapi, tapi bukan merupakan dasar untuk kemajuan terapi. Kemungkinan transference terjadi karena sikap konselor yang memberikan kebebasan tanpa menilai atau mengevaluasi konseli. Menurut Roger, konselor harus memiliki 3 sikap dasar dalam memahami dan membantu konseli. Yang pertama, kongruen.
Konsep kesejatian yang dimaksud Roger adalah bagaimana konselor tampil nyata, utuh, otentik, dan tidak palsu, serta terintegrasi selama pertemuan konseling. Konselor tidak diperkenankan terlibat secara emosional dan berbagi perasaan-perasaan secara impulsif terhadap konseli. Pendekatan person-centered berasumsi bahwa jika konselor selaras atau menunjukkan kesejatiannya dalam berhubungan dengan konseli, maka proses konseling bisa berlangsung. Yang kedua, unconditional positive regard. Perhatian tak bersyarat tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran-pemikiran dan tingkah laku konseli sebagai hal yang buruk atau baik. Semakin besar derajat kesukaan, perhatian, dan penerimaan hangat terhadap konseli, maka semakin besar pula peluang untuk menunjang perubahan pada konseli. Yang terakhir yaitu accurate empathic understanding. Sikap ini merupakan sikap yang krusial, di mana konselor benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan inderanya dalam berempati, guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif konseli. Tugas konselor adalah membantu kesadaran konseli terhadap perasaan-perasaan yang dialami. Roger percaya bahwa apabila konselor mampu menjangkau dunia pribadi konseli, sebagaimana dunia pribadi itu diamati dan dirasakan oleh konseli, tanpa kehilangan identitas dirinya yang terpisah dari konseli, maka perubahan yang konstruktif akan terjadi. Selanjutnya adalah pengertian terapi Gestalt dan pandangan Gestalt tentang manusia. Yang pertama itu ada pengertian terapi Gestalt. Jadi terapi Gestalt ini dikembangkan oleh Frederick Perls pada sekitar tahun 1894 sampai 1970 yang berdasarkan pada aliran psikoanalisis, fenomenologis, eksistensialisme, dan psikologi Gestalt. Terapi Gestalt menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa sekarang individu. Asumsi dasar dari terapi ini adalah bahwa sesungguhnya individu mampu untuk menyelesaikan sendiri masalah mereka secara baik dan benar, sehingga tugas utama terapis adalah membantu klien untuk sepenuhnya sadar berada di masa ini. Karena itu, terapi Gestalt dikatakan sebagai non-interpretatif karena klien menyelenggarakan terapi sendiri dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri disertai menemukan jawabannya sendiri. Terapi Gestalt adalah pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan, kesadaran, dan isi dari kesadaran itu sendiri. Jadi fokus dari terapi ini adalah anggapan mengenai individu yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satu sumbangan dari terapi ini adalah penekanan saat sekarang, here and now. Bagi Perls, tidak ada yang ada kecuali sekarang. Karena masa lampau telah pergi dan masa depan belum datang, maka saat sekaranglah yang terpenting menurut Corey 2010. Lalu bagaimana sih pandangan Gestalt tentang manusia? Jadi pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensialisme dan fenomenologi. Pandangan ini menekankan pada konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt berfokus pada pemulihan kesadaran serta pemanduan polaritas dan dikotomi dalam diri. Terapi diarahkan bukan pada analisis, melainkan pada integrasi yang berjalan selangkah demi selangkah. Dalam terapi, sampai klien menjadi cukup kuat untuk menunjang pertumbuhan pribadinya sendiri. Pandangan Gestalt adalah bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya, individu membentuk berbagai cara menghindari masalah dan karenanya menemui jalan buntu dalam pertumbuhan pribadinya. Terapi menyajikan intervensi dan tantangan yang diperlukan, yang bisa membantu individu memperoleh pengetahuan dan kesadaran sambil melangkah menuju pemanduan dan pertumbuhan. Dengan mengakui dan mengalami penghambat pertumbuhannya, maka kesadaran individu atas penghambat-penghambat itu akan meningkat sehingga dia kemudian bisa mengumpulkan kekuatan untuk mencapai keberadaan yang lebih otentik dan vital. Selanjutnya adalah tujuan terapi Gestalt. Jadi dasar dari terapi Gestalt bertujuan untuk memperoleh kesadaran. Kesadaran yang dimaksud meliputi pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang pribadi seseorang,
menerima seseorang dan mampu menjalin hubungan. Meningkatkan dan memperkaya kesadaran dipandang sebagai langkah kuratif. Tanpa penyadaran klien tidak akan memiliki alat untuk merubah kepribadian. Melalui kreatif yang dilibatkan dalam proses terapi Gestalt, Zinker mengharapkan klien akan meningkatkan kesadaran diri secara bertahap, mengambil hikmah pengalaman, mengembangkan kemampuan dan memperoleh nilai untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus melanggar hak orang lain. Lebih sadar akan perasaannya, belajar bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan termasuk menerima konsekuensi perbuatannya, beralih dari lingkungan luar pada peningkatan dukungan internal diri sendiri, dan mampu meminta serta mendapat pertolongan dan menolong orang lain. Selain itu, pada tahun 1969, Pearls mengatakan bahwa tujuan dari terapi Gestalt itu untuk membantu seseorang agar bisa berkembang sendiri mencapai kematangan, melibatkan diri dalam lingkungan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terapi Gestalt memiliki sasaran dasar yang penting adalah menantang individu atau klien agar berpindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh diri sendiri. Menurut Pearls, sasaran terapi adalah menjadikan klien tidak bergantung kepada orang lain, menjadikan klien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal, lebih banyak daripada apa yang dipikirkannya, dan secara efektif individu dapat menangani berbagai permasalahan kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu proses terapi Gestalt. Pada terapi Gestalt sendiri, percobaan merupakan hal pokok yang dilakukan, di mana percobaan ini muncul akibat dari interaksi antara terapis dengan klien. Percobaan pada terapi Gestalt merupakan salah satu bentuk dan jalan bagi klien untuk mengekspresikan perilakunya. Terdapat 4 proses pada terapi Gestalt. Yang pertama yaitu transisi, di mana transisi yang dimaksud yaitu suatu keadaan di mana klien merasa ada yang hilang pada dirinya. Sesuatu yang hilang tersebut merupakan sebuah pusat dalam diri klien. Contohnya, seorang klien yang mengalami kesedihan yang mendalam hingga depresi karena pasangannya meninggal dunia, di mana pasangan dari klien tersebut telah menjadi suatu bagian dalam dirinya sehingga klien akan merasa sangat kehilangan. Yang kedua yaitu avoidance and unfinished business, di mana avoidance merupakan penghindaran yang dilakukan atau digunakan oleh klien untuk lari dari unfinished business. Unfinished business itu sendiri merupakan situasi atau konflik yang terjadi pada masa lalu dan bersifat traumatis sehingga belum menemukan cara menyelesaikan konflik tersebut, di mana perasaan dari masa lalu tersebut terus ditekan pada alam bawah sadar sehingga menjadi sebuah konflik. Contohnya yaitu kedukaan, sakit hati, dendam, dan kebencian. Lalu yang ketiga ada impasse. Pada proses ini, impasse merupakan sebuah keadaan di mana klien akan merasa bingung, kecewa, dan terhambat dalam beberapa aktivitas yang biasanya klien lakukan. Lalu yang keempat ada here and now. Pada tahap ini, merupakan sebuah tahap penanganan pada kasus yang saat ini. Makanya disebut here and now. Di mana sejalan dengan pendekatan Gestalt, yaitu tidak ada yang ada kecuali sekarang, sehingga sesuatu yang telah terjadi, telah terlewati, dan masa depan belum terjalankan, serta yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah masa saat ini. Pada praktiknya, proses ini, terapis akan bertanya dan menggunakan apa dan bagaimana, sehingga dapat diketahui bahwa pendekatan Gestalt berfokus pada keadaan yang sedang dialami oleh klien. Lalu yang selanjutnya ada fase pada konseling Gestalt. Pada konseling ini terdapat 4 fase. Yang pertama, yaitu fase pertama. Pada fase ini, konselor akan membuat situasi yang dapat menciptakan perubahan pada perilaku klien. Selain itu, konselor juga akan mendorong keberfungsian dari diri konseli, serta memberi stimulus agar konseli dapat mengembangkan dukungan pribadi dan lingkungan. Lalu fase yang kedua, konselor akan melakukan pengawasan dengan meyakinkan konseli dalam mengikuti konseling. Pada fase ini dapat dilakukan dengan membangun motivasi pada diri konseli
dan membuat rapor. Lalu untuk fase yang ketiga, merupakan sebuah fase di mana klien mulai mengungkapkan permasalahannya dengan dorongan dari konselor. Pada fase ini, diharapkan konselor dapat menemukan aspek dari kepribadian dalam diri konseli yang hilang. Lalu fase yang terakhir, atau fase keempat, pada fase ini, konseli sudah memiliki kepercayaan terhadap dirinya dan telah memulai menjalankan keberfungsiannya dengan sadar akan dirinya sendiri, seperti bertanggung jawab atas sifatnya, perbuatannya, perasaannya, dan pikirannya. Kemudian ada tahapan konseling Gestalt. Yang pertama ada the beginning phase, di mana konselor akan menggunakan sebuah metode dalam upaya meningkatkan kesadaran dari konseli. Kemudian yang kedua ialah clearing the ground. Konselor memiliki peran sebagai pembangkit dan pendorong keberanian pada diri konseli dalam menggunakan emosinya. Kemudian the existential encounter, di mana konseling memulai dengan mencoba mengeksplorasi masalah yang dialaminya secara mendalam dan mencoba membuat perubahan yang signifikan. Kemudian ada integration, di mana konseli sudah mulai mencoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami dan dimulai mengintegrasikan emosinya ke bentuk perspektif yang baru. Kemudian yang terakhir ialah ending, di mana konseli diharapkan telah siap untuk memulai kehidupan secara mandiri tanpa bimbingan dari konselor. Kemudian yang selanjutnya ialah teknik konseling Gestalt. Yang pertama ialah permainan dialog, di mana klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Kemudian yang kedua ialah latihan saya bertanggung jawab, untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ialah bermain proyeksi, di mana dalam fase ini mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Yang keempat ialah teknik pembalikan, di mana konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Kemudian yang terakhir ialah tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Kemudian terdapat contoh kasus yang digambarkan oleh tokoh berinisial AR yang merupakan seorang mahasiswa dan memiliki keluhan kebingungan tentang apa yang terjadi pada dirinya. HR sering mengurung diri selama berhari-hari dan bermimpi buruk mengenai siksaan yang didapat ketika ia meninggal, sehingga membuat dirinya menarik diri dari lingkungan. Selain hal tersebut, AR mudah marah-marah apabila mendengar kebisingan di sekitarnya. AR tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya, di mana saat AR masih sekolah dasar, AR sering dibentak oleh ayahnya ketika AR melakukan kesalahan yang membuat AR takut kepada ayahnya hingga sekarang. AR juga mengaku menggunakan narkoba dikarenakan merasa hidupnya sangat hampa. Namun, AR telah berhenti menggunakan narkoba dikarenakan AR bermimpi mengenai siksaan yang didapat saat meninggal, sehingga AR merasa takut akan kematian. Intervensi yang diberikan kepada AR adalah konseling eksistensial humanistik, di mana terdapat asumsi bahwa individu bebas karena bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatan yang dilakukannya. Pada konseling ini membantu AR untuk mengubah sudut pandang dan melihat keadaan tersebut secara logis. Terapi eksistensial sendiri bukan dirancang untuk menyembuhkan, sehingga subjek tidak dipandang sebagai seorang yang sakit, namun sebagai seseorang yang sedang bosan menjalani kehidupan. Teknik utama pada terapi ini yaitu hubungan konselor dengan konseli sebagai kondisi perubahan. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, konselor membantu klien mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi klien mengenai dunia serta konselor mengajarkan untuk bercermin pada eksistensi klien dalam penciptaan masalah dalam kehidupan. Tahap berikutnya, konselor memberi motivasi kepada klien untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas diri pada sistem mereka, di mana motivasi tersebut diharapkan dapat memberikan klien pemahaman baru dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan pantas. Kemudian pada tahap ketiga, konselor akan mendorong klien untuk mengaplikasikan pemahaman barunya tersebut sehingga klien dapat menemukan kekuatan dalam menjalankan eksistensi kehidupannya yang memiliki tujuan. Dan berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan AR,
dilakukan kepada AR, AR merasa lebih tenang dan mengakui apa yang terjadi pada dirinya sebagai mantan pengguna narkoba dan belum bisa memaksa dirinya untuk diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah intervensi tersebut, AR merasa memiliki keberanian untuk mengungkapkan dan meminta maaf kepada ibunya bahwa AR pernah menggunakan narkoba. Serta AR menemukan bahwa dirinya juga memiliki kelebihan dan akan berfokus pada kelebihannya tersebut sehingga AR memiliki tujuan untuk menjadi manusia yang manusia yang lebih produktif. Dari kasus tersebut, diketahui bahwa konseling eksistensial humanistik membantu klien dalam pemaknaan mengenai diri sendiri dan permasalahan mengenai eksistensinya dengan orang lain serta kecemasan terhadap masa depannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kami memohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang teliti pada presentasi kali ini. Untuk diskusi, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok kami bisa mengirimnya lewat WhatsApp group. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.